Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi sama gua di channel MJ Project 7. Yang mana pada konten kali ini gua akan balik lagi sama konten yang bernuansa horor. Jadi buat kalian yang mempunyai pengalaman horor, yang mempunyai cerita horor, yang mempunyai pengalaman mistis, kalian boleh kirim cerita kalian di Instagram kami yang ada di link deskripsi. Oke, langsung aja pada ceritanya. Cerita bermula saat gua akan pergi ke Jakarta. Di situ gua menginap di salah satu sekolah. Dan kebetulan sekolah tersebut ada 2 siswa yang sengaja menginap, yang sengaja disediakan tempat penginapan oleh pihak sekolah. Karena 2 siswa tersebut merupakan siswa yang paling jauh rumahnya dengan sekolah. Ketika gue sampai di sekolah, pada saat itu jam menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di situ gue bertanya kepada salah satu dari 2 siswa yang ada di sekolah tersebut. Gue bertanya, kalau misalkan gue haus, kira-kira gue minum di mana? Dan dia menjawab, tempat minum ada di ruang guru. Waktu berlalu dan gue tidur pada pukul 21.00. Tanpa gue sadari, gue terbangun. Gue belum melihat pada saat itu waktu di tempat tersebut. Gue berjalan ke arah ruang guru. Dan ruang guru tersebut melewati satu lorong yang panjang. Kalian bisa bayangi bagaimana perasaan kalian melewati lorong sekolah yang panjang tanpa ada penerangan sedikit pun. Itu yang gue alami. Gue berjalan menuju lorong tersebut karena tujuan gue menuju ruang guru. Karena perasaan haus yang gue rasain itu benar-benar gak bisa ditahan lagi, yang terpaksa membuat gue untuk ngambil air minum. Gue melewati lorong tersebut dengan perasaan sedikit takut, dengan perasaan yang sedikit gemetar. Ketika gue melewati lorong tersebut, gue tiba di ruang guru. Di ruangan tersebut gue mengambil gelas, menyalakan dispenser, lalu gue mengambil air minum. Ketika gue minum, di sebelah kanan gue tiba-tiba di rak buku perpustakaan yang tersedia di ruang guru itu tiba-tiba terjatuh. Sontak gue langsung melihat ke arah buku jatuh tersebut. Di situ gue tidak merasakan apa-apa. Gue belum sama sekali mencurigai hal tersebut yang bersangkut paut dengan cerita horor ini. Selesai gue minum, gue keluar, dan kebetulan ruang guru tersebut tidak dikunci, jadi gue bisa masuk dengan mudah. Nah, ketika gue keluar, kebetulan ruang guru tersebut itu berhadapan langsung dengan lapangan upacara. Nah, di situ ada suara hentakan kaki. Ada sekitar 2 atau 3 orang yang menghentak kaki di lapangan upacara. Sementara gue lihat di lapangan upacara tersebut tidak ada 1 orang pun yang lewat. Terus gue mendengar ada seperti benda yang ditarik di atas lapangan upacara. Benda tersebut mengeluarkan bunyi yang sangat keras karena lapangan upacara di situ terbuat dari aspal. Di situ perasaan gue sudah mulai gak enak. Apakah memang di sekolah ini ada penunggunya, atau kalau memang sekolah ini bekas rumah sakit atau bekas kuburan? Biasanya teman-teman semua pasti tahu bahwa biasanya kalau sekolah-sekolah yang emang angker, biasanya sekolah-sekolah yang dulu sebelum dibangun itu merupakan bekas pemakaman umum.
Tapi gue tidak pernah tahu atau belum tahu awalnya sekolah tersebut itu bekas apa. Oke, cerita lanjut. Ketika gue melihat ke lapangan upacara, tidak ada satu orang pun, dan gue di situ mulai sedikit agak curiga. Ternyata di sini seperti ada sesuatu yang ingin ditunjukkan atau sengaja ingin mereka menunjukkan kepada gue bahwa mereka itu ada. Pada saat itu gue melihat ke atas, ternyata kebetulan bulan purnama. Dan kebetulan banget pada malam itu merupakan malam Jumat. Ya. Setelah gue mendengar ada suara hentakan kaki, ada suara benda yang diseret, yang keras banget, gue pulang menuju ke tempat tidur lagi. Di tempat tersebut terdapat salah satu tempat yang merupakan tempat penyimpanan alat tradisional atau alat musik tradisional. Nah, di situ di gudang itu merupakan tempat alat penyimpanan musik tradisional yang dimana yang selalu dipakai untuk acara-acara tertentu seperti acara perpisahan, seperti ada acara penyambutan kepala sekolah baru, dan acara tersebut itu kebetulan dekat dengan toilet. Ketika gue melewati dan tiba-tiba semua alat musik tradisional tersebut berbunyi, seperti ada beberapa orang yang memainkan alat musik tradisional tersebut. Di situ tanpa gue sadari, bulu gue langsung berdiri semua, badan gue berkeringat semua, perasaan bercampur aduk, rasa takut, cemas, dan lain sebagainya itu benar-benar campur aduk. Dari awal, dari buku jatuh, ada suara hentakan kaki, dan yang terakhir ada suara musik tradisional yang dimainkan oleh beberapa orang. Gue lari melewati lorong yang tadi, melewati lorong yang panjang yang tanpa ada penerangan sedikit pun. Di situ gue lari. Gue merasa lari gue itu kencang. Gue merasa lari gue itu seolah-olah ada yang mempermainkan dimensi itu. Seperti kalian, teman-teman semua pernah mengalami kalau misalkan teman-teman kalian bermimpi tentang sesuatu yang horor, tentang hantu, pasti teman-teman merasa bahwa kalian itu seperti berlari tapi lambat. Nah, di situ seperti itu yang gue rasain. Gue berlari menuju lorong tersebut untuk menuju kembali ke tempat tidur. Tapi ternyata terasa sangat panjang dan terasa sangat lama. Ya, di situ dalam hati gue membaca ayat suci Al-Quran di dalam hati. Terus gue ingat kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan suatu perlindungan. Karena tidak ada satu orang pun teman-teman gue yang berdua tinggal di asrama tersebut, mereka sedang tertidur sangat pulas. Sehingga ketika gue mau minum air putih itu di ruang guru, gue tidak berani untuk membangunkan mereka. Ya bisa dibilang lebih ke gak tega untuk membangunkan orang untuk mengantar gue gitu. Jadi kesannya gue itu kayak orang penakut. Makanya gue sendiri. Nah, ketika gue berlari sambil membaca ayat suci Al-Quran, gue tiba di ujung lorong. Nah, sesampai di ujung lorong, ada sedikit penerangan menuju asrama. Nah, di situ gue lari menuju tangga, dan kebetulan asramanya berada di atas. Ketika gue sampai dengan napas yang begitu sangat tertekan, napas yang tidak beraturan, badan gemetar, semua berkeringat. Ada apa di sini? Pernah terjadi sesuatu apa di sekolah ini? Atau emang bekas bangunan apa di sekolah ini? Hati gue terus bertanya. Ketika gue sadar melihat jam di dalam asrama tersebut, jam menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Ternyata jam 1. Tanpa pikir panjang,
Akhirnya gue tidur dengan perasaan yang kurang enak, dengan perasaan yang sangat ketakutan. Gue tertidur, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Ya, setelah gue melaksanakan sholat subuh, gue langsung berangkat menuju Jakarta. Sesampai di stasiun Karawang, tujuan terakhir kereta tersebut dulu, pada saat itu kereta tersebut itu berhenti di stasiun Kota Baru. Nah, di perjalanan di dalam kereta gue terus berpikir, gue terus memendam perasaan, ada apa semalam? Ada perasaan, ya tetap perasaan gak enak itu masih ke bawah di dalam kereta. Gue tertidur di dalam kereta. Tidak lama kemudian gue terbangun dan melihat ke arah jendela kereta. Kereta tersebut sudah sampai di stasiun Jatinegara. Pada saat dulu dalam kereta masih banyak orang yang berjualan. Di situ gue melihat ada 2 orang pemuda yang berbadan kekar, yang berbadan atletis, lengkap dengan peralatan camping. Mereka berdiri dengan tatapan yang begitu tajam ke arah gua. Dan gua melihat, apa ada yang salah dalam diri gua gitu. Seketika ketika gua kembali fokus pada handphone yang gua pegang, dan gua kembali menuju pandangan mereka. Mereka itu dengan cepatnya itu duduk atau mengambil bagian tempat duduk. Nah, ketika 2 orang pemuda tersebut duduk, mereka melihat ke arah gua dengan tatapan yang masih tajam. Gua di situ berpikir, kenapa gitu? Gua tidak mencurigai tentang mereka atau mereka punya masalah dengan gua. Jadi yang gua aneh itu kenapa mereka selalu ngeliatin ke arah gua. Nah, setelah gua sampai di stasiun kota, gue langsung ke tempat tujuan. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, gue urusan dengan orang-orang di sana, gue pulang menuju kereta, gue pulang lagi. Pada saat itu gue pulang menggunakan kereta yang pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat yang menuju Jakarta ke Karawang. Nah, di situ gue sudah dapat tiket dan gue masuk. Secara kebetulan, ya, ketika gue masuk ke dalam kereta yang dari arah Jakarta ke Karawang, ketika kereta sudah berjalan dari stasiun Kota Tua, beberapa menit kemudian 2 orang pemuda yang gue lihat lagi ada di jendela kereta. Jadi posisi mereka itu ada di luar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa atau nggak mungkin sesuatu hal kebetulan itu terjadi 2 kali? Ada apa? Apakah semua ini bersangkutan dengan cerita gua gitu? Atau semua bersangkutan dengan cerita yang semalam gua alamin? Ketika gua sampai di stasiun kota, gua tidak pulang. Gua sampai di sekolah. Ketika gua sampai di sekolah, gue melihat pada pukul 19 kurang lebih 30 atau 19.20 ternyata masih ada beberapa siswa yang kebetulan belum pulang dari sekolah itu. Mereka masih melakukan rapat. Nah, ketika gue sampai di sekolah, ternyata masih ada siswa yang lain. Nah, gue kebetulan lewat ke toilet. Nah, toilet yang kebetulan di awal tadi yang di dekatnya itu dekat tempat alat musik tradisional. Gue parno, gue takut karena apa? Gue takut mengalami hal yang sama. Ketika gue masuk ke toilet, setelah gue beres, nah di samping toilet, jadi toilet itu ada di tengah-tengah, di sebelah kirinya ada ruangan alat musik tradisional, di sebelah kanan ada salah satu ruangan yang sekarang dipakai buat ekstrakurikuler pramuka. Nah, di situ pintunya terbuka. Ketika gue lihat di pintu ruangan tersebut, tiba-tiba ada satu kaca yang
besar, cermin besar yang berukiran kayu itu goyang-goyang. Padahal tidak ada angin ataupun tidak ada sesuatu yang membuat cermin tersebut goyang. Selesai cermin goyang, tiba-tiba foto pahlawan yang ada di ruangan tersebut jatuh. Nah, selama gue di sekolah, gue mengalami hal-hal yang begitu janggal, hal-hal yang begitu aneh. Ada apa ini gitu kan? Gue selalu bertanya dalam hati, ini ada apa gitu. Selama semalam, terus sekarang sorenya itu seolah-olah ada sesuatu yang ingin, mungkin makhluk goib tersebut ingin menunjukkan. Gue dalam hati bilang, kalau emang kalian mau menunjukkan sesuatu, sok tunjukkan langsung pada gue. Dengan perasaan yang bukan berarti gue menantang. Gue ingin hal itu jelas. Setelah gue keluar dari toilet, gue tetap mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan gue pulang ke rumah. Gue pulang ke rumah. Di rumah itu tidak terjadi apa-apa. Nah, ketika gue balik lagi ke sekolah paginya untuk laporan tentang tugas gue yang berangkat ke Jakarta, tiba-tiba ada salah satu guru yang bertanya tentang tugas gue tersebut. Gue berbicara tentang masalah tugas dengan guru tersebut. Kebetulan guru tersebut sudah almarhum, ya. Nah, justru dari pengalaman gue kemarin di sekolah menginap, gue mendapat jawaban dari guru tersebut. Dan gue entah kenapa kepada beberapa orang atau kepada teman-teman yang lain, gue tidak mau bercerita. Tapi naluri gue gitu, hati gue menuntun untuk bercerita kepada guru tersebut. Akhirnya gue bercerita bahwa semalam gue istilahnya merasakan hal-hal seperti itu, kenapa? Dan beliau menjawab, dulu di sekolah itu pernah ada ekstrakurikuler pecinta alam, yang mana ekstrakurikuler tersebut sudah dibubarkan oleh pihak sekolah karena sudah menelan korban sebanyak 2 orang. Nah, gua tanya 2 orang tersebut itu ciri-cirinya seperti apa, dan beliau menjawab, ya korban tersebut itu emang ciri-cirinya itu mempunyai tubuh yang kekar, tinggi, tegap, bagus, bahkan bisa dikatakan bagus buat mengikuti calon TNI gitu. Nah, ternyata dari pemuda yang gue lihat itu semua bersangkut paut, semua bersangkutan dengan apa yang diceritakan oleh beliau. Nah terus Pak, gue bertanya lagi mana guru tersebut, terus bagaimana? Nah akhirnya gue menemukan jawaban atas hal-hal yang sudah gue alami selama di sekolah. Dan ternyata memang di sekolah tersebut pernah ada insiden korban jiwa yang kemungkinan memang arwahnya masih bergentayangan di sekolah tersebut, lebih tepatnya di ruangan bekas ekstrakurikuler tersebut. Dan setelah itu terakhir gue bertanya kepada beliau, kalau boleh tahu ruangannya sebelah mana ya Pak? Dan beliau menjawab, ruangannya ada di dekat toilet yang bersampingan dengan ruangan tempat penyimpanan alat musik tradisional. Dan ternyata itu ruangan yang pernah gue lihat itu yang terjadi cermin bergoyang-goyang dan foto pahlawan jatuh. Dan ternyata itu merupakan ruangan yang sekarang dipakai oleh ekstrakurikuler pramuka. Dan dulunya di tempat tersebut merupakan ruangan bekas penyimpanan alat-alat dari ekstrakurikuler pecinta alam. Nah, setelah gue selesai berbicara dengan beliau, akhirnya gue memberanikan diri, atau lebih tepatnya gue sangat penasaran. Ternyata pintunya memang tidak pernah dikunci karena pintunya sudah rusak
Dan gue masuk ke dalam, dan tiba-tiba ada dua sosok penampakan anak muda yang bisa digambarkan, gambarannya tersebut seperti persis banget dengan dua pemuda yang gua lihat di dalam kereta. Itu sama banget. Dan tiba-tiba tercium bau amis bersamaan dengan bau busuk. Jadi di situ tidak berlangsung lama ketika gue melihat sangat jelas sekali ada dua pemuda yang memakai peralatan lengkap, peralatan camping, peralatan buat pecinta alam lengkap. Itu jelas banget, terlihat banget sosoknya seperti orang yang mempunyai kulit putih pucat. Dan ternyata setelah beberapa bulan ke depan gue bertanya, ternyata memang mereka meninggalnya itu dengan cara tenggelam ke sungai. Nah, disitulah semua jawaban atas apa yang gue rasain, apa yang gue alami di sekolah tersebut, semua sudah terjawab. Ternyata mereka ingin menunjukkan. Dan anehnya, ketika gue pribadi mengunjungi atau mendatangi tempat tersebut, ketika memang kalau emang tempat tersebut angker, nah penunggu di situ seolah-olah ingin menunjukkan kepada gua, entah apa yang terjadi, apa yang aneh dalam diri gua itu, selalu tempat yang gua datangin itu menunjukkan wujudnya, menunjukkan tanda-tandanya. Nah, mungkin untuk cerita pada malam kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor, yang mempunyai cerita horor, boleh kalian share dan caranya kirim ke Instagram kami yang ada di link deskripsi. Oke, gue dari MJ Project 7. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.